Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nafiatul Mardiah, nomor NIM 208210076. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang pencemaran air akibat limbah rumah tangga di Desa Ngontor. Latar belakang: air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan, yang merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan di bumi. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari seperti mandi, mencuci, minum, dan lainnya. Masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya air yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan lingkungan hidup menjadi buruk, sehingga mempengaruhi keselamatan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kualitas air yang menurun dan mengakibatkan pencemaran air disebabkan oleh limbah rumah tangga, produksi, dan kegiatan lainnya. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air, atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air tidak berfungsi seperti semula. B. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga, yang lebih dikenal dengan sampah, yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia. Limbah cair domestik, yaitu limbah cair hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan, dan perdagangan, seperti air sabun, air deterjen, sisa cucian, dan air tinja. Hal ini menyebabkan kualitas air menurun. Karakteristik air yang tercemar. Karakteristik fisika seperti warna yang kehitam-hitaman, bau yang tidak sedap, air sungai berwarna keruh, dan rasa yang berbeda. Karakteristik kimia seperti protein yang menimbulkan bau tidak sedap akibat terurainya zat-zat pada limbah domestik, minyak, dan lemak. Deterjen digunakan untuk membersihkan kotoran dan perubahan pH pada air. Karakteristik biologi: terdapat bakteri patogen dan organisme golongan E. coli. Dampak dari pencemaran air: penurunan kualitas lingkungan. Pencemaran air pasti akan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan. Air limbah yang mengalir ke sungai menyebabkan air tercemar. Gangguan kesehatan. Dampak dari pencemaran air bagi masyarakat seperti ketahanan tubuh yang rendah, gangguan pernapasan karena menghirup udara yang tidak segar. Jika masyarakat mandi menggunakan air tercemar, maka menyebabkan penyakit kulit. Dan air limbah yang berasal dari toilet mengandung bakteri dapat menyebabkan penyakit perut. Mengganggu keindahan wilayah sekitar. Apabila air sungai berwarna keruh dan kehitaman sampai mengeluarkan bau, pasti masyarakat tersebut akan tidak nyaman dan merasa jijik dengan wilayah sekitar situ. Saluran air yang tersumbat. Karena air limbah tersebut mengandung bahan kimia dan mengendap pada saluran air, mengakibatkan saluran air tersumbat. Hal ini menyebabkan banjir. Upaya dalam menangani pencemaran air. A. Tidak membuang kotoran manusia di sungai. Untuk kotoran yang dihasilkan manusia seperti tinja dan urin, dengan membangun jamban. Jarak pusat air dengan septic tank sekitar 10 meter. B. Tidak membuang sampah ke sungai. Membuat aturan tentang larangan membuang limbah cair dan sampah ke sungai. Menyediakan tempat sampah di setiap rumah dan di setiap tempat umum. C. Tidak membuang limbah di sungai. Seharusnya setiap rumah tangga ataupun industri memiliki saluran limbah sendiri. D. Menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Limbah rumah tangga terbesar disebabkan oleh aktivitas mencuci dan mandi. Dengan menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, maka limbah tersebut tidak menyebabkan kerusakan ekosistem. Saran: jagalah air di lingkungan rumah dan sekitar kita, agar kondisi air dan lingkungan kita bersih dan nyaman, dan terhindar dari pencemaran dan bencana banjir. Terima kasih. Sekian dari saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.